Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, Mas, yakni sholat Isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kami akan menyampaikan kultum singkat pada malam hari ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan hakikat amal ibadah seorang hamba, bahwa amal mereka sama sekali tidak bisa menjadi jaminan untuk masuk surga. Dalil semacam inilah yang seringkali disalahpahami oleh sebagian kalangan. Mereka mempunyai anggapan bahwa masuk surga adalah kehendak Allah. Lalu untuk apa kita beramal di dunia? Bahkan yang lebih ekstrim, mereka berani menggugurkan perintah syariat jika telah sampai pada makom hakikat. Bagaimana cara memahami hakikat dengan benar? Sebelum dibahas, mari kita bersama kutipan dari hadis Rasulullah yang artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Memang benar jika dikatakan masuk surga tidak didasarkan pada amal, melainkan pada karunia dan rahmat Allah. Akan tetapi menjadi tidak benar jika memiliki anggapan bahwa amal baik sama sekali tidak memiliki nilai di mata Allah, atau bahkan masih mempertanyakan untuk apa kita beramal di dunia. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberikan sebuah bocoran dan kriteria para penghuni surga dalam firman Allah, yang artinya adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Di sana mereka mempunyai pasang-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat teduh lagi nyaman. Selain itu, makna yang tepat untuk hadis di atas tidaklah sebagaimana yang diterjemah secara tekstual. Ada banyak penafsiran para ulama yang pemahamannya justru tidak sebagaimana yang dipahami secara umum oleh beberapa kalangan yang menganggap bahwa amal tidak memiliki nilai apa-apa tanpa rahmatnya, sehingga mereka meyakini bahwa tidak ada gunanya beramal jika kemudian tidak ada rahmat di dalamnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam salah satu kitab syarah hadisnya mengatakan bahwa hadis di atas memiliki banyak penafsiran. Setidaknya ada 3 pendapat ulama pada hadis tersebut. Pertama, taufik untuk melakukan suatu amal ibadah merupakan bentuk rahmat dari Allah yang sudah diberikan sejak sebelum seorang hamba melakukan ibadah. Yang kedua, seorang hamba berhak mendapat rahmat apabila ia sudah melakukan ketaatan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak melakukan ketaatan tidak berhak mendapat rahmat Allah. Imam Ibnu Hajar mengibaratkan seorang budak yang berharap mendapatkan upah dari tuannya tanpa bekerja terlebih dahulu, tentu merupakan hal yang tidak mungkin. Sebab upah akan diberikan apabila ia telah melaksanakan kewajibannya, melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, inti masuk surga adalah murni rahmat Allah. Akan tetapi nikmat di dalamnya akan berbeda sesuai dengan kadar amal yang dimiliki seseorang. Jika kadar amalnya banyak, maka akan mendapatkan nikmat Allah yang lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, seorang muslim yang nilai ketaatannya sedikit akan masuk surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang sedikit pula. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hanya rahmat dan karunia dari Allah lah yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Akan tetapi keduanya bisa didapatkan oleh umat Islam ketika mereka sudah beramal sesuai dengan anjuran dalam ajaran Islam tersebut.
terus beramal sesuai syariat sebagai representasi patuh pada perintahnya, dan meyakini bahwa bukan amal itu yang menyebabkan seorang masuk surga. Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf Nawawi dalam kitab hadisnya mengatakan bahwa dalam konteks ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang menganggap bahwa wajib bagi Allah memberi pahala bagi yang melakukan ketaatan. Kedua, perbedaan ini terletak dalam masalah amal baik seorang muslim yang harus mendapatkan pahala dan kemudian masuk surga. Menurut mazhab Ahlussunnah, Allah tidak menetapkan pahala, siksa, wajib dan haram dalam semua tuntutan berupa kewajiban dan keharaman. Semua kewajiban itu dilandasi oleh syariat. Oleh karenanya Allah tetap adil apabila menyiksa mereka yang taat dan orang-orang soleh. Begitu juga tetap adil apabila memuliakan orang kafir dan memasukkan mereka ke dalam surga. Akan tetapi, benarkah kelak Allah akan melakukan semua itu? Ternyata jawaban Imam Nawawi tidak demikian. Dalam hadis beliau mengutarakan, namun Allah telah memberikan kabar dan kabarnya benar bahwa Ia tidak akan melakukan demikian sebagaimana penjelasan sebelumnya, akan tetapi memberikan ampunan kepada orang mukmin dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmat-Nya, dan menyiksa orang munafik dan mengekalkan mereka dalam neraka karena adil. Dari penjelasan Imam Nawawi di atas, kita semakin yakin bahwa memaknai hadis di atas serta meyakini bahwa amal seorang tidak memiliki nilai apa-apa itu sangat keliru dan kontradiksi dengan kebanyakan ayat dan hadis yang lain. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Ankabut, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Alhasil, beramal soleh dan memperbanyak ketaatan tetap memiliki nilai penting untuk selalu harus kita tingkatkan. Pahala dan surga merupakan balasan yang logis dari ibadahnya. Tanpanya akan mustahil seseorang akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, meski rahmat dan karunia menjadi poin tertinggi untuk meraih surganya, amal ibadah tetap mendukung untuk menjadi salah satu alternatif meraih tempat yang penuh nikmat kelak di hari akhir tersebut. Sebagai penutup, mungkin di akhir-akhir Ramadan ini yang kurang lebih tinggal 5 hari, monggo kita lebih meningkatkan amal ibadah kita. Semoga apa yang telah kita laksanakan di Ramadan dari minggu hari 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan ini udah memasuki hari-hari yang terakhir dapat lebih meningkat, lebih kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu dengan harapan memperoleh malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua salah satu dari orang-orang yang beruntung mendapatkannya. Dan sebagai penutup pula dari panitia Ramadan Masjid Baitur Rahim sudah seperti disampaikan Mas Bilal tadi menerima zakat berupa beras 2,5 kilo dan uang senilai Rp35.000 yang kita tunggu dari panitia sampai tanggal 19 April malam, insya Allah sudah dilakukan penimbangan, nanti pendistribusian tanggal 20, dan nantinya monggo nanti Bapak Ibu ampun mendadak untuk memberikan zakatnya, karena nanti supaya kita dapat melayani panjenengan sedaya dengan lebih baik dan penimbangan juga berjalan lancar, karena ini juga waktunya mungkin ya insya Allah mudah-mudahan bisa bareng Idul Fitrinya, tapi dari pemerintah belum ada pengumuman, dan alhamdulillah dari Muhammadiyah insya Allah sudah menetapkan tanggal 21 harinya hari Jumat. Dan untuk dari pemerintah seperti biasa Masjid Baitur Rahim juga mengadakan sholat Idul Fitri yang insya Allah juga dilaksanakan bertepatan dengan pengumuman dari pemerintah. Demikian.